Praktikum 4-6 Pengelamatan IP address. Subjaringan atau subnetting adalah pembagian dari IP jaringan. Praktik membagi jaringan menjadi dua atau lebih jaringan disebut subnetting. Semua komputer yang termasuk dalam sebuah subnet dialamatkan dengan bit grup umum, identik, dan paling signifikan dalam alamat IP mereka. Hal ini menyebabkan pembagian logis dari alamat IP kedua bidang, jaringan atau routing prefix, dan sisa field atau pengenal host. Field sisanya adalah pengidentifikasi untuk host tertentu atau antarmuka jaringan. Dianalogikan sebuah RW memiliki 40 kartu keluarga. Untuk memudahkan dalam pengelolaan seorang rukun warga harus membagi warganya menjadi beberapa rukun tetangga. Bayangkan jika seorang RW tidak dibantu oleh RT, akan sulit sekali bagi seorang ketua RW untuk memberikan informasi dan mengelola warganya. Seperti yang di atas, untuk memudahkan melakukan subnetting, mari persepsikan gambar di samping sama dengan proses subnetting. Nomor RW disamakan dengan net ID, nomor RT disamakan dengan no subnet, gang sama dengan broadcast, nomor rumah sama dengan IP address, dan gerbang sebagai gateway. Analogi lainnya, ketika rumah di suatu wilayah itu makin banyak, tentu kemungkinan menimbulkan keruwetan dan kemacetan. Karena itulah kemudian diadakan pengaturan lagi. Dibuat gang-gang rumah yang masuk ke gang diberi nomor rumah baru. Masing-masing gang ada ketua RT-nya sendiri-sendiri, sehingga ini akan memecahkan kemacetan, efisiensi dan optimalisasi transportasi, serta setiap gang memiliki privilege sendiri-sendiri dalam mengelola wilayahnya. Konsep seperti inilah sebenarnya konsep subnetting itu. Di satu sisi ingin mempermudah pengelolaan, misalnya suatu kantor ingin membagi kerja menjadi 3 divisi dengan masing-masing divisi memiliki 15 komputer atau host. Di sisi lain juga untuk optimalisasi dan efisiensi kerja jaringan. Karena jalur lalu lintas tidak terpusat di satu network besar, tetapi terbagi ke beberapa ruas-ruas gang. Yang pertama, analogi jalan Gatot Subroto dengan rumah di sekitarnya dapat diterapkan untuk jaringan adalah seperti network address nama jalan dan host address nomor rumah, sedangkan ketua RT diperankan oleh broadcast address 192.168.1.255 yang bertugas mengirimkan message ke semua host yang ada di network tersebut. Masih mengikuti analogi jalan di atas, ketika diterapkan ke subnetting, jaringan adalah seperti gambar di bawah. Gang adalah subnet, masing-masing subnet memiliki host address dan broadcast address. Subnet mask adalah istilah teknologi informasi dalam bahasa Inggris yang mengacu kepada angka biner 32 bit yang digunakan untuk membedakan network ID dengan host ID. Menunjukkan letak suatu host apakah berada di jaringan lokal atau di jaringan luar. Address mana saja yang berfungsi sebagai subnet, mana yang host, dan mana yang broadcast. Semua itu bisa kita ketahui dari subnet max-nya. Jalan Gatot Subroto tanpa gang yang saya tampilkan di awal bisa dipahami sebagai menggunakan subnet max default. Atau dengan kata lain, bisa disebut juga bahwa network tersebut tidak memiliki subnet atau jalan tanpa gang. Prefix adalah penunjuk banyak bit dari sebuah IP address yang merupakan porsi network ID. Berikutnya, prefix. Prefix adalah penunjukan banyak bit dari sebuah IP address yang merupakan porsi network ID. Notasi network prefix juga dikenal dengan sebutan notasi classless interdomain routing atau CIDR. Karena bit-bit network identifier harus selalu dipilih di dalam sebuah bentuk yang berdekatan dari bit-bit order tinggi, maka ada sebuah cara yang digunakan untuk mempresentasikan sebuah subnet mask dengan menggunakan bit yang mendefinisikan network identifier sebagai sebuah network prefix dengan menggunakan notasi network prefix seperti itu tercantum di dalam tabel di samping. Sebagai contoh, network identifier kelas B dari 138.39.0.0 yang memiliki subnet mask 255.255.0.0 dapat dipresentasikan di dalam notasi prefix Lex sebagai 138
96.0.0/16. Tujuan subnetting yang pertama untuk mengefisiensikan pengelamatan. Misal untuk jaringan yang hanya mempunyai 10 host, kalau kita menggunakan kelas C saja terdapat 254 host yang dikurang 10, maka terdapat 244 host alamat yang tidak terpakai. Yang kedua, untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi fisik jaringan. Tujuan yang ketiga, membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork dengan arti membagi satu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Tujuan keempat, menempatkan suatu host apakah benda dalam satu jaringan atau tidak. Yang kelima, meningkatkan security dan mengurangi terjadinya kongesti akibat terlalu banyaknya host dalam satu jaringan. Berikutnya, fungsi subnetting. Yang pertama ada mengurangi lalu lintas jaringan sehingga data yang lewat di perusahaan tidak akan bertabrakan atau collision atau macet. Teroptimasinya untuk kerja jaringan. Yang kedua, teroptimasinya untuk kerja jaringan. Yang ketiga, pengelolaan yang disederhanakan. Yang terakhir, membantu pengembangan jaringan ke arah jarak geografis yang menjauh. Berikutnya ada teknik subnetting. Yang pertama ada FLSM atau Fixed Leg Subnet Mask. Satu network kita pecah-pecah menjadi beberapa network atau subnet, di mana setiap lebar subnet yang satu sama dengan lebar subnet yang lainnya. Berikutnya ada VLSM atau Variable Leg Subnet Mask. Kebalikannya, sebuah network yang kita subnet menghasilkan subnet-subnet yang berbeda panjang subnet masknya antara subnet satu dengan yang lainnya. Berikutnya langkah kerja. Seperti yang dilihat pada topologi di samping, ada tiga network pada topologi tersebut. Yang pertama ada workstation LAN di kaki fast Ethernet port 00, router 1 menuju switch yang terhubung ke klien-klien sebanyak 50 host. Lalu yang berikutnya network point to point 1 di kaki S10 router 01 menuju kaki S1/0 router 02 yang cuma membutuhkan 2 host. Berikutnya ada server LAN di kaki E00 router 02 menuju ke server yang banyaknya 12 host. Dari topologi pada gambar samping, terdapat 3 network yang dapat dianalogikan sebagai berikut. Dikatakan point to point 1 seperti kita ingin menghubungkan 2 gedung dengan 2 router dedicated di gedung tersebut. Tapi gedung router 02 isinya server. Seharusnya ada switch di sana. Sedang gedung router 01 untuk protection para karyawan. Pertama, teknik subnetting dengan FLSM. Dari IP space 192.168.10 dengan /24 dengan prefix 24, berarti kita punya 254 label host yang bisa dihitung-hitung atau dialokasikan. Jika menggunakan FLSM, label setiap subnet yang kita buat nanti sama semua. Pada topologi di atas hanya ada 3 network, sehingga dari 192.168.10.24 dibagi menjadi 3 network yang akan dipakai. Jumlah host yang paling banyak dalam topologi di atas adalah 50 host atau yang dimiliki oleh workstation LAN, sehingga diperlukan jumlah host yang lebih dari jumlah host yang dibutuhkan. Prefix yang dapat digunakan dalam FLSM ini adalah /26 dengan subnet mask 255.255.255.192 karena label host dari /26 adalah 64 dengan 62 valid host. Prefix /26 untuk setiap subnet diberikan untuk setiap subnet dari workstation LAN hingga point to point sampai server LAN sama semua. /24 akan habis jika dipakai sebanyak 4 kali pada prefix /26, sedangkan kebutuhan network kita cuma 3, berarti ada 1 blok /26 yang tersisa yang bisa digunakan juga sebagai cadangan. Berikut adalah pembagian IP-nya. Workstation LAN
dengan prefix 26, networknya 192.168.0 dengan host dari 192.168.1 hingga 192.168.10.62 dengan broadcast ID 192.168.10.63. Berikutnya ada point to point dengan slash 26 dengan network 192.168.10.64 dengan host dari 192.168.10.65 hingga 192.168.10.126 dengan broadcast 192.168.10.127. Server LAN dengan prefix yang sama slash 26 dengan network 192.168.10.128 dengan jumlah host dari 192.168.10.129 hingga 192.168.10.190 dengan broadcast ID 192.168.10.191. Karena pada topologi ini kita menggunakan IP space slash 24 yang berarti masih ada satu space yang tersisa pada prefix slash 26. Sisa pada prefix slash 26 dari network 192.168.10.192 dengan host 192.168.10.193 hingga 192.168.10.254 dengan broadcast ID 192.168.10.255. Berikutnya dengan subnetting dengan metode VLSM. Metode VLSM berbeda dengan FLSM. Pada metode FLSM, subnet dihitung dari kebutuhan host terbesar sehingga network akan diberikan sama panjang. Pada FLSM, tiap subnet akan dihitung lagi berdasarkan host yang dibutuhkan. Networknya mengikuti dari subnet yang sudah dihitung sebelumnya. Network tadi akan diurutkan terlebih dahulu. Yang pertama, pada workstation LAN paling banyak yaitu 50 host menggunakan prefix slash 26 dengan subnet mask 255.255.255.192 dengan alamat network 192.168.10.0/26 dengan jumlah host dari 192.168.10.1 hingga 192.168.10.62 dengan berkas 192.168.10.63. Dilanjutkan lagi dengan server LAN pada yang kedua ada 12 host menggunakan prefix slash 28 karena punya 14 valid host dengan alamat network 192.168.10.64 dengan slash 28. Server LAN prefix slash 28 dengan host dari 192.168.10.65 hingga 192.168.10.78 dengan broadcast ID 192.168.10.79. Berikutnya point to point one. Terakhir cuma ada 2 host, cukup dengan slash 30 dengan alamat 192.168.8/30 dengan dari jumlah host 192.168.10.81 hingga 192.168.10.82 dengan broadcast ID 192.168.10.83. Jika ada network lagi, berarti bisa pakai network mulai dari 192.168.10.184 akhir dari network point to point one. Karena kita tadi menggunakan pada topologi ini menggunakan IP space 192.168.10.0/24 maka tersisa prefix 30 dari network 192.168.10.84 hingga broadcastnya 192.168.10.87. Lalu berikut ada sisa dengan prefixnya sama slash 30 dengan network 192.168.10.88 dengan broadcast 192.168.10.91. Berikutnya lagi ya ada sisa lagi dari prefix yang sama slash 30 dengan network 192.168.10.92 dengan jumlah host 192.168.93 dengan broadcast 192.168.10.94. Dan network lagi berarti bisa pakai network mulai dari 192.168.10.84 akhir dari network point to point one.
karena IP space yang digunakan pada topologi ini adalah 192.168.10.10 dengan prefix /24 yang memiliki jumlah host 254 valid host, maka tersisalah dari prefix 30 dengan networknya 192.168.10.84 hingga broadcastnya 192.168.10.87. Berikutnya lagi sisanya dengan prefix yang sama dari network 192.168.10.88 hingga broadcastnya 192.168.10.91. Sisa lagi dari prefix yang sama 130 dengan network 192.168.10.92 dengan hingga broadcastnya 192.168.10.95. Berikutnya ada sisa tapi dengan prefix yang berbeda, yaitu prefix /27 dari network 192.168.10.96 hingga broadcastnya 192.168.10.128. Yang terakhir terdapat sisa lagi dengan prefix /25 dengan network dari 192.168.10.128 hingga broadcast 192.168.10.255. Dengan ini IP space pada 192.168.10.0 dengan prefix 24 telah habis.